Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa di video pembelajaran IPA kelas 7. Kali ini pembahasan kita mengenai klasifikasi materi dan perubahannya. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Semua benda tersusun atas materi. Suatu materi apapun bentuknya ada 3 wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Struktur benda padat, cair, dan gas digambarkan sebagai berikut. Perhatikan gambar partikel zat padat, cair, dan gas berikut ini. Padat, partikel-partikelnya berdekatan, sangat teratur. Cair, agak berjauhan, agak tidak teratur. Kemudian kalau gas ini berjauhan, sangat tidak teratur. Dari gambar tadi kita bisa melihat perbedaan zat padat, zat cair, dan zat gas. Bentuk zat padat tetap, tapi untuk zat cair dan zat gas itu bentuknya berubah. Nah, kemudian untuk volume itu pada zat padat dan cair itu tetap, kemudian pada zat gas itu berubah. Nah, susunan partikel. Zat padat teratur, zat cair tidak teratur, zat gas sangat tidak teratur. Jarak antar partikel untuk zat padat berdekatan, zat cair agak berjauhan, zat gas sangat berjauhan. Gaya tarik-menariknya pada zat padat karena susunan partikelnya teratur, maka gaya tarik-menariknya sangat kuat. Pada zat cair ini lemah, kemudian pada zat gas sangat lemah karena struktur partikelnya itu sangat berjauhan. Nah, kemudian gerak partikelnya pada zat padat itu tidak bebas karena partikelnya berdekatan sehingga gerakannya tidak bebas. Kemudian kalau zat cair bebas, kalau zat gas sangat bebas. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai unsur. Apa itu unsur? Unsur adalah zat tunggal yang paling sederhana, tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain. Nah, bagaimanakah aturan penulisan lambang unsur? Yang pertama, menggunakan 1 huruf. Kemudian yang kedua, bisa menggunakan 2 huruf. Jika 2 huruf, huruf pertama ditulis kapital, huruf kedua kecil. Nah, kalau 3 huruf, huruf pertama kapital, huruf kedua dan ketiga kecil. Perhatikan tabel lambang unsur berikut. Tadi unsur ditulis dengan 1 huruf, contohnya adalah C, itu untuk karbon. 2 huruf, huruf pertama besar, huruf kedua kecil. Ca, itu untuk kalsium. K, kalium. N, nitrogen. He, helium. Cl ini ya, bukan Ci tapi Cl, L kecil. Cl itu klorin. Ar, argon. Au, emas. Ag, perak. H, hidrogen. Al,
aluminium. Berikutnya, senyawa. Senyawa merupakan gabungan dari dua unsur atau lebih melalui reaksi kimia sehingga menjadi zat baru yang sifatnya berbeda dari unsur penyusunnya. Contohnya H2O. Ini adalah lambang senyawa air, tersusun atas unsur hidrogen atau H dan oksigen atau O. CO2, karbon dioksida, tersusun atas unsur karbon atau C dan oksigen atau O. Campuran. Campuran adalah gabungan dari dua zat atau lebih yang sifat asalnya tidak hilang sama sekali. Campuran dapat dibentuk dari gabungan unsur dengan unsur, senyawa dengan senyawa, atau senyawa dengan unsur. Contoh yang merupakan campuran adalah air laut. Nah, kandungan air laut itu ada air yang merupakan senyawa, garam juga senyawa. Udara. Di udara banyak unsur, misalnya hidrogen, oksigen, dan sebagainya. Sirup. Pada sirup itu ada air juga ada gula. Air itu senyawa, gula juga senyawa. Baja. Baja merupakan campuran dari besi dan karbon. Besi itu unsur, karbon juga unsur. Kuningan. Kuningan itu merupakan campuran dari tembaga dan seng. Tembaga dan seng merupakan unsur. Campuran dibagi dua, campuran homogen atau larutan, campuran heterogen. Campuran homogen yaitu campuran yang tidak dapat dibedakan antara zat-zat yang tercampur di dalamnya. Contoh adalah sirup. Jadi pada sirup ada kandungan gula, tetapi kita sudah tidak bisa melihat lagi gula dalam sirup tersebut. Demikian juga pada air garam, merupakan campuran air dan garam. Ketika sudah dicampur dan dilarutkan, maka kita sudah tidak bisa melihat lagi kandungan garam. Kemudian ada udara, asap, cuka, larutan oralit, dan lain-lain. Campuran heterogen yaitu campuran yang zat-zat penyusunnya masih dapat dibedakan. Contoh campuran air dan tanah, garam dan minyak, campuran air dan kapur, bubur kacang hijau, air dan pasir. Jadi ketika dicampur kita masih bisa membedakan kandungan zat yang ada di dalamnya. Selanjutnya, pemisahan campuran. Campuran bisa dipisahkan dengan beberapa teknik. Yang pertama, penyaringan atau filtrasi. Yang kedua, penyulingan atau destilasi. Yang ketiga, penguapan dan kristalisasi. Yang keempat, sublimasi. Yang kelima, kromatografi. Pemisahan campuran berikutnya yaitu filtrasi atau penyaringan adalah teknik untuk memisahkan campuran yang ukuran partikel zat-zat penyusunnya berbeda. Nah, ini biasa kita lakukan pada saat kita menyaring air teh. Kemudian ada penyulingan atau destilasi, adalah proses pemisahan campuran zat cair yang didasarkan pada perbedaan titik didih zat. Proses pemisahan campuran dengan cara penyulingan dilakukan dengan dua proses, yaitu
penguapan, dan pengembunan. Nah, ini contohnya, lihat pada gambar, ada larutan yang dipanaskan, kemudian setelah dipanaskan, diuapkan, dan kemudian terjadi pengembunan. Setelah itu didinginkan dan hasilnya berupa air destilat. Pemisahan campuran yang berikutnya yaitu melalui penguapan dan kristalisasi. Zat padat seperti gula dan garam yang terlarut dalam air dapat dipisahkan dari larutannya dengan cara penguapan dan terjadi kristalisasi. Sublimasi yaitu proses pemisahan campuran yang dapat digunakan untuk memisahkan komponen yang dapat menyublim dari campurannya yang tidak dapat menyublim. Zat yang dapat menyublim antara lain kapur barus. Teknik pemisahan campuran yang terakhir yaitu kromatografi. Ini merupakan proses pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel zat yang dicampur pada suatu medium. Contoh pada pemisahan tinta. Tinta hitam merupakan campuran beberapa warna. Setelah kita melakukan pemisahan campuran dengan teknik kromatografi, maka akan terlihat bahwasannya tinta yang hitam itu tidak terdiri dari satu warna. Pembahasan kita selanjutnya adalah perubahan fisika dan perubahan kimia. Apa itu perubahan fisika? Perubahan fisika yaitu perubahan suatu zat yang tidak disertai dengan pembentukan zat yang jenisnya baru. Misal, es mencair. Es mencair itu termasuk perubahan fisika karena ketika es mencair tidak ada zat baru yang terbentuk. Es hanya berubah wujud saja dari padat ke cair. Akan tetapi komposisinya tetap sama yaitu air. Nah, contoh perubahan fisika yang lain adalah perubahan wujud seperti mencair, membeku, menyublim, menguap, mengembun, termasuk perubahan fisika karena tidak ada zat baru yang terbentuk. Perubahan kimia adalah lawan dari perubahan fisika. Perubahan kimia merupakan perubahan suatu zat yang menghasilkan zat baru. Perubahan kimia ini bersifat permanen, yang artinya zat hasil terbentuknya tidak dapat diubah lagi menjadi zat asalnya. Contohnya adalah kertas terbakar, petasan meledak, singkong menjadi tape, besi berkarat, dan pembusukan makanan. Itu semua adalah merupakan contoh dari perubahan kimia. Demikianlah pembelajaran IPA pada pagi hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.